Siapa sangka tempat yang indah ini dulunya sebuah kebun kemiri. Ini dia Paipira Lakeside. Kehadirannya memberikan warna dan harapan baru bagi penduduk setempat. Tribuners, hari ini aku lagi jalan-jalan di Paipira Lakeside, yaitu objek wisata baru yang ada di Kabupaten Karo. Nah, mereka ini klaim memiliki glamping pertama yang ada di sekitaran Danau Toba. Yuk ikuti keseruan aku selama di Paipira Lakeside, Sibolangit, Kabupaten Karo. Perjalanan dari kota Medan menuju Paipira Lakeside memakan waktu kurang lebih 3,5 jam. Objek wisata ini terletak di Sibolangit, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Buat Tribuners yang mau suasananya lebih tenang, lebih private, bisa untuk memilih di kamar, yaitu tepatnya di Bukit Batu. Nih, di glamping ini. Glamping elit di Bukit Batu ini bisa menampung hingga 4 orang dengan tarif Rp350.000 per malam. Sedangkan untuk rumah santai hanya Rp450.000 per malamnya. Yuk, eksplor ke glamping selanjutnya. Mulai dari 100 ribuan Tribuners sudah bisa loh menginap di kamar terapung ini, yaitu dengan muatan maksimal 12 orang. Udah bisa masak, barbekyuan, karaoke, semuanya paket lengkap. Kalau rumah apung yang satu ini cocok banget untuk jadi tempat gathering atau barbekyuan dengan keluarga besar, tapi dengan suasana yang berbeda. Muatan kamarnya juga sampai 12 orang loh Tribuners. Nah, kalau Money Huruf Family ini menyediakan 8 kamar, di mana bermuatan 2 orang per kamarnya dengan tarif Rp250.000 per malam. Menurut aku, semua glamping ataupun rumah apung di Paipira Lakeside ini tergolong murah. Apalagi di sini juga udah tersedia kantin yang menjual berbagai macam makanan dan minuman. Yuk kita dengar bagaimana pendapat warga setempat ketika Paipira Lakeside sudah beroperasi di desa mereka. Halo Tribuner, saat ini Joy udah bersama dengan salah satu warga dari Dusun 2 Paipira Tongging Tanah Karo, yaitu dengan Kak Nova Boru Sitohang. Nah Kak, boleh ceritakan kepada Tribuners bagaimana sih dulu keadaan desa ini sebelum bekerja sama dengan Paipira Lakeside? Dulu sebelum ada Paipira Lakeside, di sini penghasilnya mangga, kemiri, ya baru nelayan ambil ikan dari danau. Baru terutama ke penginapan yang di sini, ini dulunya pohon kemiri sama pohon mangga. Jadi kemudian datanglah investor ke sini, adalah istilahnya kerjasama dari bapak itu membuat maju Paipira. Salah satunya itulah kayak glamping seperti ini. Dia kerjasama sama kami untuk membuat bagaimana biar Paipira ini semakin maju. Jadi manfaatnya juga sama kami untuk saat ini ya banyak lah. Perekonomian pun jadi meningkat. Penghasilan dari masyarakat bukan lagi dari kemiri, mangga, tapi dibantu oleh penginapan seperti ini sama kantin ada juga. Jadi salah satunya
untuk pemasukan untuk masyarakat di kampung ini udah semakin maju. Semakin baik. Iya, semakin baik dan semakin meningkat untuk penghasilannya. Berarti bisa Joy simpulkan adanya Paypira Lakeside di desa ini itu berdampak positif terhadap masyarakat setempat. Nah, apa harapan Kak Nova untuk kedepannya nih dengan Paypira Lakeside? Ya, kalau harapan saya untuk kedepannya semakin maju Paypira Lakeside, biar ke masalah keuangan masyarakat Paypira Lakeside juga makin meningkat, tidak bergantung istilah kalau karena dulu kami kerja ke ladang orang, sekarang udah bisa kerja di lokasi sendiri. Wah, itu yang paling mantap. Iya, Kak. Iya. Jadi tetap bisa bertani dan ada tambahannya. Iya. Oke, terima kasih Kak Nova. Sama-sama, Kak. Baiklah Tribuners, saat ini saya telah bersama dengan Humas dari Paypira Lakeside, Bapak Fendi Sedeba, dengan salah satu pengelola dari Paypira Lakeside, Bapak Kiandi. Baiklah Bapak, mungkin boleh ke Bapak Fendi dulu ya, Joy mau bertanya nih. Sebelum menjadi Paypira Lakeside, bagaimana sih kondisi dari kampung ini? Ya, sebelum ada Paypira Lakeside, kondisi kampung ini ya biasa apalah, jauh dari keramaian. Dulu jam-jam segini sih udah sepi, pokoknya istilahnya sepi lah. Cuma itulah rezeki di kampung kami ini, ada seorang investor mau membangun kampung ini. Penghasilan di kampung kami ini juga istilahnya hanya dusun Paypira ini juga udah berubah lah, pola kehidupan pencarian juga udah lumayan. Di desa sebelah itu juga udah ada lah perubahannya. Kalau dulu, terlebih di kampung kami ini hanya mengharapkan hujan kalau untuk bercocok tanam. Kalau musim kemarau, sering kami ini dulu, warga kami kampung ini pergi ke kampung orang lain jual tenaga. Nah, dulu tuh asal musim kemarau. Soalnya di kampung kami ini bercocok tanam hanya bulan 10 sampai bulan 3 lah mengharapkan. Karena di situ ada hujan, mengharapkan hujan dari langit. Kalau di sekitar pinggiran kampung kami ini kan masih ada air mengalir, bisa mereka menyiram pakai kincir. Jadi itulah kami bilang ke kampung ini ada faedahnya semenjak ada Paypira Lakeside ini. Ada yang buka parkiran, ada yang bawa kapal, ada yang jualan segala macam lah. Adalah perkembangan untuk kami di kampung ini. Jadi kami ucapkan terima kasih lah untuk para investor yang mau menanam saham di kampung kami ini. Nah, Bapak Kiandi sebagai pengelola, potensi apa yang Bapak lihat dari Paypira Lakeside? Sebenarnya saya sendiri suka dengan pemandangan di sini ya. Jadi saya rasa begitu juga orang-orang lain ya, di sini cukup tenang, suasananya enak. Ya kalau Medan sih, kalau kok panas di sini sejuk gitu. Jadi ya potensi untuk berkembang jadi daerah wisata sih pasti ada. Nah, jadi awal-awalnya kita dengan coba cuma ada rumah apung gini, ada juga yang minat gitu. Jadi lama-lama sini dan juga dari warga-warga setempat sangat kerjasama antusias, kerjasama yang baik kayak gitu. Jadi kita bisa berkembang sampai saat ini lah kayak gini. Jadi kita bangun sama-sama jual, sama-sama menghasilkan untuk masyarakat desa Sibolangit ini. Apa akhirnya yang membuat warga mempercayakan untuk dikelola oleh pihak investor? Iya, buat keyakinan masyarakat ya sekarang kan begini deh, merasa semuanya dan ada pencarian tambahan penghasilan. Kan inilah dusun Paypira ini aja kami ini rata-rata yang tinggal sini punya kapal. Kapal itu kan lumayan penghasilannya. Dan itu ada yang punya lahan parkir, bisa jualan macam-macam lah hasil kas dari kampung ini. Udah banyak gitu. Saya anak-anak juga di sini istilahnya mau dibawa bergabung-gabung sama pengunjung bisa. Nah, setelah Paypira Lakeside ini sudah semakin terkenal, apakah pihak pemerintah ada datang untuk melakukan sosialisasi? Ya, itu tadi melakukan kedua kali. pengembangan? Nah itu kemarin saya bilang kalau nggak salah terakhir ini 2 bulan yang lewat sosialisasi pariwisata dari tingkat Kabupaten Tanah Karo di sini diadakan deh. 2 malam 3 hari, 2 kali sudah dalam 2 kali. Belum sampai setahun, dalam tahun ini 2 kali di sini diadakan sosialisasi pariwisata.
Yang paling penting Bapak, bagaimana nih kalau Tribuners mau memesan kamar di Paypira Lakeside? Bisa aja, Bisa. kita ada adminnya, melalui teleponnya udah Oke. nggak susah kok. Melalui media sosial apa? Kita sih kalau sekarang masih, soalnya kita kan namanya masih baru ya. Benar. Jadi untuk secara sistem komputerisasi memang kita sudah ada juga yang buat kayak gitu. Cuma belum kita terapkan unsur secara umum. Baik. Jadi sekarang boleh bilang secara manual lagi lama, melalui WA, melalui telepon gitu. Jadi kalau mau booking kapan, oke. Jadi kalau udah booking itu kita kalau usah ditransfer udah DP, udah oke, nggak ada masalah. Kalau nggak menginap berapa nih biaya? Nggak minum, nggak bayar. Oh, kalau nggak nginap nggak bayar. Nggak bayar. Untuk nengok-nengok. Nengok. Nggak bayar. bayar. Cuma Nah, kecuali naik ke sini ke ya, sini. ke sini kan kita Tempat kita santai. tempat santai itu kita kutip 10.000 itu untuk mana lah biaya kebersihan apa-apa. Nanti kan toilet ya kita juga bersih, mesti pakai tenaga kerja kan. Ya orang kemari kan udah duduk santai, kadang-kadang bawa minuman makanan ya silakan aja. Gak kita cas kok. Cuma untuk duduk gitu ya 10.000 kita kutip ya boleh bilang sebagai ganti uang kebersihan, uang tenaga kerja kita lah gitu kan. Nah, gitu aja. Gak ada, bebas kok mau foto-foto, mau ke bawah foto-foto itu gratis, nggak ada sedikit. Tidak dipungut biaya Nggak lain. ada dipungut biaya. Kalau yang berkunjung, tapi kalau mau sewa sepeda air karena bisa juga. Nah, mau Kalau yang sewa, berkunjung mau sewa boleh. dia, Ya dia nggak bisa. nginap, nggak ada waktu. nggak ada jadi waktu, dia mas naik sepeda air sewa per jam sekian gitu. Nggak bisa. Terima kasih Bapak. Ya, oke, masih. Jadi Tribuners, sekarang tuh Joy lagi kursus mendayung. Kita lihat dalam waktu berapa detik dia bisa Siapa yang tidak terhipnotis dengan keindahan Paypira Lakeside? Libur akhir tahun sudah semakin dekat, dapatkan suasana liburan berbeda di sini. Untuk pemesanan kamar dan informasi lebih lanjut, bisa hubungi Instagram ini ya. Itu dia keseruan aku selama ada di Paypira Lakeside. Banyak kegiatan menarik yang bisa kalian lakukan dan ekspor di sini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.